Pemirsa, kita akan memasuki kabar nang Panambayan. Pemerintah Kota Banjarmasin diminta untuk melanjutkan pembenahan sungai yang memanjang di bagian kanan wan kiri di Jalan Ahmad Yani, Matan Pal 1 hingga Pal 6. Progres normalisasi sungai yang terhalang oleh bangunan, baik jembatan maupun pertokoan, haruslah menjadi fokus dari pemerintah kota supaya aliran banyu lancar sampai ke sungai besar. Berikut untuk kabar nang selengkapnya. Pemerintah Kota Banjarmasin diminta untuk melanjutkan pembenahan sungai yang memanjang di bagian kanan wan kiri di Jalan Ayani, Matan Pal 1 hingga Pal 6. Ketua Komisi 3 DPRD Banjarmasin Muhammad Isnaini Waitakoni Prima TV jelang tengah hari Kamis 9 Desember 2021 membadahkan progres normalisasi sungai yang terhalang oleh bangunan baik jembatan maupun pertokoan haruslah menjadi fokus dari pemerintah kota supaya aliran banyu lancar sampai ke sungai besar. Sehingga bangunan jembatan di kawasan Jalan Ahmad Yani tersebut haruslah sesuai dengan ketentuan, yaitu dibangun melengkung atau kededa tambahan pilar yang bisa menutup sungai. Politisi Partai Gerindra ini berharap adanya semacam regulasi berupa peraturan daerah supaya ada payung hukum dalam melakukan penindakan bila terjadi pelanggaran. Tinjauan bagaimana jembatan-jembatan yang ada di sana agar sesuai dengan ketentuan bahwa sifatnya melengkung, jangan ada tambahan pilar untuk menutupi sungai. Ini sekali sesuatu yang sudah menjadi ketentuan, dan kalau memang bisa dibuat satu regulasi, maka apakah berupa perda, sekiranya kami akan siap. Muhammad Isnaini menyatakan akan melakukan peninjauan bersama anggota Komisi 3 lainnya ke kawasan Jalan Ahmad Yani untuk melihat kinerja pembongkaran bangunan dari instansi wan tindak lanjut yang diambil ke depannya. Supaya permasalahan ini kada berlarut-larut, maka ujar Muhammad Isnaini akan diundang pakar-pakar ahli yang bisa memahami secara utuh tentang topografi Banjarmasin, sehingga bisa menjadi masukan bagi instansi terkait. Kami dari Komisi 3 akan mengawal itu. Kita mengundang para ahli, kita akan mengundang para dokter bidang teknik yang bisa memahami secara utuh tentang topografi Banjarmasin seperti itu, sehingga ini bisa menjadi input masukan kepada pihak DPR seperti apa sih sebetulnya pembangunan atau proyek-proyek yang ada di sana agar penanganan banjir, normalisasinya itu bisa berjalan baik. Muhammad Isnaini berharap dengan adanya campur tangan dari bubuhan ahli atau pakar-pakar bangunan, maka Banjarmasin nantinya akan sudah siap dalam menghadapi musim hujan maupun banjir rob. Karena banyu yang kada sampai terlalu lawas menggenangi jalan maupun permukiman di kota Seribu Sungai ini.